Pasal 3 ayat 1 Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Di sini admin akan bagikan informasi terkait RPP manajemen ya, RPP manajemen atau PP ya, PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Dan juga informasi terkait permintaan P3K ya, ASN P3K menjadi PNS pada pemerintahan yang baru, atau presiden terpilih. Oke teman-teman ya, jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja teman-teman ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama informasi berikut terkait PP Manajemen Undang-Undang ASN. Dalam hal ini, mekanisme pengisian P3K paruh waktu itu belum kita atur karena nunggu PP Manajemen ASN disahkan. Yang mana hari ini kita kumpul dalam acara hari ini sedang diharmonisasikan dengan Kumham dan Setnek dan Menpan dan panitia antar kementerian lainnya. Maka ini progresnya sudah cukup progresif ya untuk RPP. Dalam waktu dekat mungkin bisa jadi minggu depan, bulan depan, atau 2 minggu lagi PP-nya sudah terbit. Menpan akan langsung membuat mekanisme penyelesaian penataan non ASN dan hal ini untuk melalui paruh waktu. Maka Bapak Ibu jangan ramai dulu, banyak pertanyaan dulu, kita juga nggak bisa jawab. Loh, iya, saya jujur Bapak Ibu ya, ini paruh waktu maksudnya gimana, siapa yang ngaji, kontraknya gimana, dapat kita atau enggak, jangan ramai dulu, kami nggak bisa jawab. Karena kami udah ada konsep, tapi kami nggak bisa keluarkan karena landasan hukum paling tinggi PP-nya belum ada. Oke, kita bicara bareng, kita kumpul lagi, kita akan, Bapak Ibu mungkin bisa tanya lagi ke saya, ke kami, ke tim saya, ke tim stafnya Mas Suryo semuanya, setelah PP ini terbit ya. Kapan Mas? Sama saya nggak bisa jawab, nggak tahu ya. Pak Menkumham, Pak Menteri, Pak Mensesnek nanti tergantung kapan tanda tangannya. Jadi intinya mekanisme penyelesaian penataan non ASN dengan skema P3K paruh waktu ini akan diatur setelah terbitnya PP Manajemen ASN. Termasuk salah satunya kalau ramai lagi nih, yang ini saya jawab nih. Yang ramai lagi, Mas, lulusan PPG berarti ini kan ada pintu nih. Pelamar yang telah ikut seleksi, keseluruhan serangkaian seleksi, tahapan seleksi ikut, yang nggak dapat formasi, dia akan dapat paruh waktu termasuk PPG dong? Enggak. Kami pikir enggak. Maka ini kita pakai kata pertimbangan. Nah, selanjutnya pada 20 September 2024 teman-teman ya. Di sini diinformasikan terkait rapat pembahasan RPP Manajemen ASN. Nah, ini ada rapat secara virtual teman-teman ya. Oke, jika kita lihat ya, ini rapat secara virtual, ada Bapak Abdullah Aswar Anas, ada Pak Abah. Oke, kita cek bersama-sama rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN pembahasan sampai dengan 20 September. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas berorientasi kelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaborasi. Pasal 3-nya ada kode etik dan kode perilaku, terus ada nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut. Nah, ini adalah bocoran terkait PP Manajemen ASN teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat mungkin di bagian sini ya. Sementara RPP Manajemen ASN 19 September 2024 pukul 21. Oke, teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah sebagian daripada isi dari PP Manajemen ASN sudah di-spill pada saat pertemuan virtual itu teman-teman ya. Nah, ini isinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Aswar Anas memimpin rapat pimpinan membahas RPP Manajemen ASN secara daring pada hari Jumat tanggal 20 ya. Di tanggal 20 September. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Kementerian PAN-RB dan Deputi Bidang SDM,
ada Pak Aba, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB, Bapak Abdul Hakim, dan seterusnya. Nah, teman-teman ya. Jadi kalau dikatakan misalnya 2 minggu lagi, mudah-mudahan teman-teman ya, mudah-mudahan bahkan lebih cepat daripada itu, lebih cepat daripada 2 minggu tersebut. Oke teman-teman ya. Jadi ini adalah pertemuan terbaru atau pertemuan terakhir yang kita ketahui terkait pembahasan RPP manajemen ASN. Nah selanjutnya, ASN P3K minta diangkat PNS tanpa tes. Nah, jadi ini ada permintaan, ASN P3K katanya minta diangkat PNS tanpa tes. Ajung, tolong Pak Prabowo. Nah, ini pada presiden terpilih ya. 20 September informasinya. Para ASN P3K makin kencang menyuarakan aspirasi untuk diangkat pemerintah menjadi PNS tanpa tes. Wah, ini bagaimana teman-teman ya? Sudah ASN P3K minta lagi PNS. Tapi itu sah-sah saja keinginan mereka teman-teman ya. Mereka menilai selama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak diberikan akses menjadi PNS, maka tetap ada diskriminasi. Kami ASN P3K sekaligus mantan honor K2 masih berharap ada regulasi khusus buat kami agar bisa diangkat PNS tanpa tes. Kenapa mintanya tanpa tes? Karena sekarang kan bisa tuh PNS ASN P3K ini ke PNS. Bisa teman-teman ya. Sekarang dengan catatan ada izin. Tapi di sini permintaannya itu tanpa tes. Nah, ini disampaikan oleh Ajung, pengurus Forum ASN P3K Kabupaten Ponorogo, kepada media JPNN. Pemerintah lanjutnya bisa memilih P3K yang sudah bekerja minimal 5 tahun dan berkinerja baik, bisa diangkat PNS tanpa tes. Jadi di sini dia membuat syarat minimal 5 tahun dan kinerjanya baik. Harapan tersebut disematkan kepada Pak Prabowo ya, yang tinggal menghitung hari dilantik sebagai Presiden RI yang ke-8. Tolong Pak Prabowo angkat kami menjadi PNS jika Bapak sudah resmi menjadi Presiden. Maksudnya sudah lantik ya. Dia menilai permintaan tersebut cukup realistis. Dahulu para mantan honor K2 juga pernah melakukan MOU dengan Prabowo saat mau mencalonkan diri jadi Presiden tahun 2019. Katanya ada MOU teman-teman ya. Walaupun saat itu belum terpilih jadi presiden, ucap Ajung, tetapi perjanjiannya tidak berlaku surut untuk ditindaklanjuti dan merealisasikan harapan para mantan honor K2 yang sempat tertunda. Pak Prabowo pasti mengingat hal ini. Jiwa patriotisme beliau sangat tinggi, sama seperti presiden ke-6. Ajung yakin Prabowo akan sama seperti Pak SBY, sangat menghormati jasa para pahlawan bangsa. Menurut Ajung, honor itu juga pejuang bangsa yang telah mengabdikan kepada negara dalam mengawal kemajuan bangsa ini. Mereka yakin Prabowo sebagai mantan militer pasti memahami hal ini. Semoga Bapak Presiden terpilih mampu mewujudkan harapan kami yang sempat tertunda. Pengabdian para mantan honorer butuh diapresiasi, ucapnya. ASN P3K yang merupakan mantan honorer mendoakan Prabowo tetap sehat sampai 2 periode nanti dan bisa mewujudkan harapan kaum lemah. Ajeng pun mengimbau agar Prabowo jangan ragu-ragu dalam mengambil kebijakan untuk menyejahterakan ASN P3K. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah ada, sehingga Undang-Undang Pokok Kepegawaian tidak berlaku lagi. Tetapi, menurut Ajeng, regulasi tersebut tidak berlaku surut. Artinya, Undang-Undang Pokok Kepegawaian Pasal 16A yang menyebutkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsung pegawai negeri sipil bagi mereka yang telah bekerja di instansi yang menunjang kepentingan nasional. Mungkin karena hal itu teman-teman ya, sehingga muncul permintaan. Artinya pengangkatan langsung P3K menjadi PNS ini bisa dituangkan dalam bentuk PP yang Bapak Prabowo buat. Nah, apakah ini akan tertuang dalam RPP manajemen ASN ya, atau PP manajemen ASN? Nah, kita belum tahu teman-teman ya. Tapi tadi diprediksi paling tidak 2 minggu atau bahkan mungkin 1 bulan. Oke teman-teman ya, kita sudah tadi melihat rapat virtual dari Kemenpan RB dan sudah ada penjelasan dari Menpan RB juga terkait prediksi penerbitan PP manajemen ASN. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.